Udah, nanti bisa ngeliat nggak? Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmu salihat. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak, Ibu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Kita melanjutkan dari bahasan kita tentang penjelasan dasar rukun iman. Masih bahasan seputar gambaran tentang ad-din al-Islam, yaitu agama Islam ini apa. Di halaman yang ke-9, penulis mengatakan, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan dalam terjemah bahasa Indonesianya, agama Islam adalah agama yang benar, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang yang berpegang teguh kepadanya dengan sebenar-benarnya bahwa dia akan menolongnya dan memenangkannya atas lainnya. Di bagian ini penulis menjelaskan dua hal. Yang pertama, menekankan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kebenaran itu hanya pada Islam saja. Jadi yang benar cuman Islam. Yang benar cuman Islam. Berarti selain dari Islam, kebatilan. Selain dari Islam, batil. Kemudian yang kedua, di bagian ini penulis menjelaskan tentang keutamaan mereka yang berada di dalam Islam. Apa itu? Yaitu Allah akan menjamin kepada dia hidayahnya, petunjuknya. Allah akan memberikan hidayah dan petunjuknya. Kemudian keutamaan yang kedua, Allah akan memberikan pertolongan kepada dia, memberikan karunia-Nya, memberikan pertolongannya, dan memberikan kemenangan kepada dia dalam segala hal. Nah, kita lihat dulu yang pertama, bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar. Inilah al-haq, kebenaran itu. Bukti sederhana bahwa Islamlah agama yang benar. Selain dari Islam, batil. Bukti sederhana, andai semuanya itu benar, maka Abu Jahal itu tidak akan melawan. Abu Lahab tidak akan melawan. Abu Lahab tidak akan diancam neraka. Penduduk Makkah di awal Islam tidak akan melawan. Kalau memang semuanya itu benar. Mereka paham yang benar cuman yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak terima. Makanya Abu Jahal selalu mengatakan, Inna Muhammadan saffaha aba'ana. Saffah, tahu saffah? Saffah itu kalau bahasa kita bego-begoin. Itu artinya mencela, mencaci, merendahkan. Nah, karena Islam inilah satu-satunya yang benar,
Maka mereka protes, nggak terima. Mereka menentang dan mereka melawan. Karena Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW inilah yang paling benar. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk apa? Untuk mengajak mereka yang di luar dari Islam ini untuk masuk Islam. Karena kebenaran hanya pada Islam. Lihat wahyu yang kedua turun setelah Iqra. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andzir. Wahai yang berselimut, yaitu Rasulullah SAW, qum, bangun, sudah waktunya untuk berdakwah. Fa'andzir, kasih kabar buruk, tuh langsung gitu. Jadi ini perintah pertama. Bangun, ajak itu orang-orang yang berada di luar Islam. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Caranya apa? Fa'andzir, kasih kabar buruk mereka. Mereka-mereka yang berada dalam kesyirikan, mereka masih berada dalam kekufuran, kasih kabar buruk. Jika mereka terus berada dalam syirik dan kufurnya, mereka akan masuk ke dalam neraka. Fa'andzir, kasih kabar buruk. Ajak mereka. Jadi Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdakwah, mengajak mereka ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya ada pada Islam. Bukti lain bahwa kebenaran itu ada pada syariat Islam. Apa itu? Adanya syariat jihad. Ya, kalau semua benar, Allah tidak akan mensyariatkan apa? Jihad, karena jihad itu resikonya apa? Meninggal, nyawa melayang. Nah, ini sederhana aja. Penentangan orang-orang Makkah di awal Islam, penentangan orang-orang Yahudi pada fase kedua, yaitu ketika Rasulullah di Madinah, ya, ditentang. Menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya pada Islam. Dakwah Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengajak mereka, menyelamatkan mereka. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah akan menyelamatkan mereka, menolong mereka dari gelap menuju terang cahaya Islam. Jadi disuruh untuk dakwah, adanya syariat jihad. Ini sederhana aja. Kalau kita lebih dalam lagi melihat, Allah sebut Islam ini sebagai apa? Nur, cahaya. Allah sebut selain dari Islam itu apa? Zulmah, kegelapan. Kemudian yang kelima, Allah sebut Islam ini sebagai sirat mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah menuju jalan yang lurus. Jadi Islam ini diumpamakan seperti jalanan yang lurus, lempeng. Kata Imam Ibnu Jarir Tabari, la wijaja fi, nggak ada belok-beloknya. Jadi ibarat jalanan itu lurus aja jemaah. Ya, kalau jalanan lurus aja kira-kira cepat nyampe nggak? Dibanding dengan jalanan yang belok-belok. Ya cepat nyampe. Ya. Orang yang nggak pernah masuk ke Cempaka Putih, jaminan nyasar jemaah. Kebanyakan apa? Belok. Sama orang masuk ke dalam kebun nanas. Jaminan mutu nggak bisa keluar jemaah. Ya kan, sekarang ada map enak. Coba nggak pakai map masuk ke dalam sono. Jaminan mutu susah keluar kamu. Itulah ibarat sebuah kesesatan. Jadi Allah mengumpamakan Islam ini ibarat sebuah jalanan yang lurus. Makanya para ulama tafsir mengartikan jalan yang lurus itu apa? Islam.
Qul hadhihi sabili. Katakan apa yang aku bawa ini, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, itu adalah jalanku. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala tatabi'u as-subula. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Nah, berarti jalan yang diakui ada berapa? Hah? Ada berapa? Satu. Lalu Allah bilang jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, berarti kebenaran itu hanya lewat jalan ini, Islam. Jadi yang kelima ini Allah sebut Islam itu ibarat sebuah jalanan yang lurus dan jalanannya cuman satu ini. Ya. Makanya banyak sekali dalil-dalil yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Seperti pada ayat sebelumnya di halaman 6 surat Al-Imran. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama yang dibenarkan cuma Islam. Kemudian bawahnya juga Al-Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam ditolak. Dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Kemudian hadis yang di halaman 7. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Tidaklah seorang pun yang mendengar tentang diriku, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia wafat tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Berarti yang dibawa oleh Rasulullah apa? Islam. Dia jadi penghuni neraka, jamaah. Makanya disebut apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir. Kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, dan seterusnya. Jadi pernah disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Nasa'i bahwa pernah Umar bin Khattab itu membawa lembaran-lembaran dari kitab Taurat. Bawa lembaran-lembaran Taurat dibawa sama Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW melihat, apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau bersabda, amutahawwikuna yabnal Khattab. Mutahawwik. Mutahawwik ini kalau bahasa kita ngawur. Kamu ngawur, kamu ini bahasa istilahnya sakleknya ya. Yabnal Khattab, wahai putranya Khattab, laqad jitukum biha bayda'a naqiyah. Yang saya bawa ini putih, bersih, jernih. Nah, berarti Islam ini apa? Cahaya, putih, bersih, jernih. Ini Taurat dan yang lainnya ini sudah nggak ada kebenarannya. Situlah. Lau kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum. Andai Musa sekarang hidup, lalu kalian rame-rame mengikuti Musa, kalian akan tersesat semuanya. Berarti al-haq, kebenaran itu hanya pada Islam. Nah, sekarang setan-setan tidak mau menganggap seperti ini. Setan siapa? Turunan Abu Jahal sama turunan Abu Lahab. Nggak terima dibilang selain dari Islam kafir. Nggak terima. Lalu tentu gayanya beda, bukan gaya Abu Jahal lagi. Kalau gaya Abu Jahal ngajak perang. Tapi kalau gaya sekarang bukan ngajak perang, tapi apa? Perang otak. Berusaha dicucilah otak umat Islam dengan apa? Dengan racun-racun yang mengatakan bahwa semua agama ini sama. Semuanya benar semuanya. Sampai fikihnya pun dibikin fikih kebersamaan. Sampai tempat ibadahnya pun akan dibikin tempat ibadah bersama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, ini yang harus kita yakini. Kemudian bagian kedua dari yang disajikan di halaman 9, bahwa mereka yang berpegang teguh dengan Islam, yaitu dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, dengan benar, artinya dengan sebenar-benarnya itu apa? Dengan menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tauhid, mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Bukan asal Islam. Ya, bukan asal Islam, tapi Islam yang benar. Islam yang benar itu bagaimana? Yaitu benar-benar dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Belajar. Kalau nggak belajar, berarti kita tidak akan bisa berislam dengan baik. Jaminannya apa kalau orang berislam dengan baik itu? Jaminannya adalah apa? Dia akan menolongnya dan memenangkan atas lainnya. Allah akan kasih hidayah. Allah akan tolong dia. Allah akan berikan kemenangan buat dia. Kita baca ayatnya, nanti kita jelaskan. Di surat Shaf ayat 9. Lihat ayat ini. Walladzi arsala rasulahu, lihat, bil huda. Allahu akbar. Lihat ini. Ini kata firman Allah, bil huda. Lihat ini garis bawah ini. Wadinil haqqi, lihat, dan juga wadinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Saya terjemahin per kata. Huwa, dia. Siapa dia di sini? Allah. Alladzi arsala, yang mengutus. Allah mengutus. Siapa? Rasulahu, utusannya. Siapa di sini? Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Dia Allah yang mengutus Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah diangkat jadi nabi dan rasul. Setelah diangkat jadi nabi dan rasul, apa yang dibawa? Apa yang diajarkan? Misi apa yang disampaikan? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW apa? Bil huda. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah huda. Apa huda itu? Petunjuk. Wadinil haq, yang kedua, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah apa? Agama yang benar. Lihat jemaah. Petunjuk, berarti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini petunjuk. Jadi kalau namanya petunjuk, petunjuk jalanan. Di jalan itu ada petunjuknya. Biar apa ada petunjuk jemaah? Ya, biar tidak tersesat. Terus yang kedua, biar apa? Biar sampai tujuan dengan selamat. Kalau orang tidak tersesat, sampai tujuan dengan selamat, berarti hatinya apa? Tenang, tentram, nggak galau. Kalau tersesat galau nggak? Galau. Nah, itulah jawab. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini petunjuk. Petunjuk kemana? Ke hidup yang bahagia. Bahagia dunia, tenang, tentram, damai, adem, ayem, loh, jinawi, apalagi tontoh, tentrem, dan sebagainya. Tenang hidupnya. Kata siapa namanya? Hashim. Tahu Hashim? Hashim ini kakaknya Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid bin Walid lagi masa merenung. Apa iya agama nenek moyang saya ini salah? Apa iya yang dibawa Muhammad ini benar? Merenung dia. Menjauh dari keramaian Makkah. Sudah, dia nggak mau dekat sama orang Makkah, pergi ke Habasyah. Atau Habasyah, Afrika. Dan merenung di sana. Si kakak nulis surat jemaah. Nulis surat. Late gitu. Nulis surat. Late. Ya. Kamu datang ke Madinah.
Saat itu Rasulullah sudah tinggal di Madinah. Kamu ini kalau bahasa kita ya, kamu datang ke Madinah, masuk Islamlah kamu. Kalau kamu masuk Islam, kamu akan merasakan apa yang tidak pernah kamu rasakan. Allah. Masuk itu kata-kata sang kakak, jelek di otaknya. Diputuskan dia, udah saya masuk Islam. Ambil kudanya, pergi ke Madinah. Sudah dekat dengan kota Madinah, papasan sama Amr bin As. Ini sama-sama harimau ini, dua-duanya ini. Satu lagi lupa saya namanya. 3 orang. Yang 2 ini harimau ini jemaah. Ini harimau lapar terus, nggak pernah kenyang ini. Ketemuan sama Amr. Loh, Mar, ngapain kamu di sini, Mar? Lo ngapain, Lid? Gitu ya. Ya udahlah, kita sama-sama mau ketemu sama Muhammad. Ayo deh, bareng deh. Bertigalah datang ke Madinah. Langsung nyampe ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah diberitahu di luar ada jagoan. Ada Khalid bin Walid sama Amr bin As. Muka Rasulullah bangga sekali. Keduanya masuk. Amr bin As duluan. Ya Rasulullah, maafin aku. Maafin aku. Doain aku sama Allah. Biar Allah menghapus dosaku. Artinya apa? Masuk Islam. Masuk ke ruangan Rasulullah SAW, tangannya Rasulullah dipegang, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maafkan aku ya Rasulullah. Ini cerita panjang lah tentang siapa Amr bin As sebelumnya. Terus Khalid bin Walid ucapkan 2 kalimat syahadat. Tahun berapa? Tahun berapa? Allah nggak akan tahu. Tahun 8 Hijriah. Sebelum hijrah ke Madinah. Dan sebelum terjadinya perang Mu'tah. Oke. Kata Khalid bin Walid apa? Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Benar kata saudara saya. Setelah saya masuk Islam, saya merasakan apa yang tidak pernah saya rasakan. Makanya disebut apa? As-silm. Udkhulu fis silmi. Silm itu apa? Tentram, adem, ayem, loh jinawi, apalah berikutnya. Adem, tenang hatinya. Lihat, kembali ke ayat ini. Bil huda, petunjuk. Jadi di dunia tenang, bahagia, tentram. Terus di dunianya juga jalanannya jelas. Mau kemana dia meniti jalan ini? Menuju kemana? Surga. Dikasih tahu ini loh jalan ke surga. Inilah Islam. Yang kedua, di sini disebut apa? Wadinil haqqi. Inilah agama yang benar. Lihatlah. Berarti orang yang berada di dalam Islam lalu menjalankan tuntunan Rasulullah SAW, berarti dia berada di dalam kebenaran. Yang kedua, berarti dia di bawah petunjuk Allah. Dikasih hidayah. Liyudhirahu ala dini kulli. Allah ingin apa? Liyudhir. Apa yudhir itu? Allah ingin memenangkan kalian dari semua agama-agama yang lain. Berarti firman Allah yang ini memberikan makna apa? Agar kalian itu menang. Berarti orang yang berada di atas Islam. Yang ketiga apa? Derajatnya tinggi, jemaah. Menang terus, derajatnya tinggi. Yang keempat, dia akan diberikan kemenangan terus dari semua orang kafir. Orang Islam itu selalu menang. Orang Islam itu selalu diberi pertolongan sama Allah. Orang Islam selalu diberikan kemudahan hidupnya sama Allah. Orang Islam yang mana? Yaitu tadi, yang menjalankan tuntunan walau karihan musyrikun, tapi mereka orang musyrik. Siapa orang musyrik ini? Orang musyrik ini orang kafir, Yahudi, Nasrani, orang syirik. Semua itu kariha, benci sama kamu. Nah, itu siapa? Mereka akan benci sama kalian. Biarin aja mereka benci.
mereka akan binasa dalam kebenciannya. Orang Islam akan tetap senyum dan bahagia. Berarti inilah Islam. Inilah keutamaan orang yang berada di atas Islam yang hak. Lihat ayat yang berikutnya. Allahu Akbar. Lihat nih jemaah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Kita terjemahkan berkata ya. Wa'ada janji. Allah. Berarti Allah berjanji. Kepada siapa? Nah, alladzina amanu minkum. Pada siapa? Orang-orang beriman. Lihat, ada kata minkum. Di antara, berarti banyak di antara mereka yang tidak di antara kamu, bukan semua. Ya. Di antara manusia. Wa amilus solihat. Iman dan beramal saleh. Ini orang Islam yang benar. Amal saleh itu apa? Yaitu amal tidak akan disebut saleh baik kecuali amal itu sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Lalu disebut sebagai amal saleh. Apa janji Allah kepada mereka? Nah, ini janjinya. La yastakhlifannahum fil ardi. Apa yastakhlifannahum? Apa? Menjadikan mereka penguasa di muka bumi ini. Yang dimaksud kekuasaan ini apa? Ya, Islam itu akan tetap berjaya, berkuasa. Dengan keberadaan orang-orang yang beriman, beramal saleh ini akan berjaya. Walau karyahal musyrikun, walaupun mereka bersusah payah membuat makar, membuat rencana begitu dahsyatnya, katanya PKI sudah merancang sebuah skenario hebat untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mau berbuat makar terhadap Islam. Mereka mau berbuat makar terhadap orang Islam yang beriman dan beramal saleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Masa pohon cemara dikalahkan sama pohon toge? Nggak bisa. Cemara akan terus menang. Islam akan selalu jaya selama umat Islamnya iman dan beramal saleh. Akan selalu jaya. Secara keislaman jaya. Terus orang beriman dan beramal saleh tidak akan dia dikalahkan oleh mereka juga. Orangnya tidak akan dikalahkan. Secara pribadi juga orang Islam secara pribadi akan selalu menang dari hawa nafsunya. Subhanallah, inilah kekuatan. Bukan maknanya orang Islam nanti semuanya akan jadi presiden semua, jadi menteri semua. Lah kalau semua jadi menteri, ya terus yang jadi rakyat siapa? Kan itu kan? Maksudnya bukan begitu. Kejayaan, kedudukan yang tinggi. Kama stakhlafal ladina min qablihim. Kama sebagaimana istakhlafa, yaitu Allah memberikan kekuasaan kepada siapa? Min qablihim, orang-orang sebelum kalian. Umat Nabi Nuh diberikan kemenangan, pertolongan. Dikasih kemenangan, pertolongan sama Allah. Dengan dibuatkannya perahu sehingga terbebas dari banjir. Nabi Lut, orang-orang yang beriman dengan Nabi Lut diselamatkan oleh Allah dan para malaikatnya. Dari apa? Dari azab. Begitu pula umatnya Nabi Hud, Saleh, Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Isa dengan kaum Ansarnya, dan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Lalu diberikan kemenangan dan kejayaan. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Wala yumakkinanna apa? Allah pasti akan memperkokoh, memperkuat lahum untuk mereka, yaitu beriman dan beramal saleh,
dinahum, agama mereka yaitu Islam ini akan diperkokoh. Kenapa? Alladzi irtadallahum, karena Allah ridho dengan Islam ini. Lihat, Allah itu ridho sama Islam. Makanya orang Islam yang beriman, beramal saleh, menjalankan tuntunan Rasulullah SAW, mereka semua akan memiliki kedudukan yang tinggi, tak akan bisa dikalahkan. Allah akan memberikan kemenangan minimal sama hawa nafsunya. Dan Islam tidak akan bisa diruntuhkan oleh siapapun, kecuali kiamat. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan ganti. Wala yubaddilannahum. Pasti Allah akan ganti. Di sini ada penekanan. Pasti Allah akan ganti. Apanya? Sebelumnya mereka dipenuhi dengan takut, galau, gelisah, tekanan batin, mental, apa? Amna. Apa itu? Aman, tentram, damai. Nah, tuh kan, sudah dikasih hidayah, sudah menang, sudah ditolong, diberikan kejayaan, tentram orang Islam. Islam akan dikuasai oleh orang kafir, kita tidak bisa duduk berpangku tangan. Indonesia sudah dikuasai oleh orang-orang kafir, laut-laut Indonesia sudah dikepung dengan pret semuanya, jemaah. Kita dibikin ketakutan kok hidup. Ya kan, kok hidup dibikin takut. Yang penting kita iman, beramal saleh, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Yang berbuat makar, biarin dia berbuat makar, urusan dia sama Allah. Karena dia akan merusak Islam, bukan merusak kita. Ya kan? Secara individu, datang sales, Pak, kami menawarkan sebuah produk yang menjamin masa tua Bapak menjadi tenang dan tentram. Jikalau seandainya Anda stroke, yalah Mas, masih urip kok dibikin takut Mas. Jika Anda stroke, nanti kami akan memberikan jaminan asuransi secara menyeluruh. Jika Anda begini, nanti jika Anda nggak bisa menyekolahkan anak, nanti kami akan memberikan jaminan sekolah. Mas urip kok sengsara. Kok dibikin takut orang hidup. Saya pernah disamperin sales kayak begini. Saya bilang, Mas, tutup dulu itu penawaran. Saya mau nanya. Kamu orang Islam? Ya. Percaya sama Allah? Percaya. Allah percaya nggak kalau Allah ngasih rezeki sama kita? Iya, Pak. Percaya nggak kalau Allah yang nyembuhin penyakit kita? Iya. Terus ngapain kamu takut? Enggak, Pak. Pak, ini kan antisipasi. Ini bukan antisipasi, Mas. Kalau antisipasi itu usaha, terus atur pola hidup yang benar, yang sehat. Ya? Kamu orang Islam atau bukan? Kalau orang kafir, nggak percaya sama Allah, nggak iman sama Allah, nggak iman sama kuburan, nggak iman sama hari akhir, tidak beriman dengan Quran, nggak beriman sama Rasulullah SAW, takut mati. Takut kalau kena stroke, kalau kena ini, kalau ini takut. Takut kalau bokongnya kendor. Takut kalau payudaranya kendor. Terus akhirnya pantatnya diasuransiin. Kan begitu kan? Kalau saya sih ngomong belak-belakan aja ya. Diasuransiin. Kupingnya diasuransiin, hidungnya diasuransiin. Si mau diansurin pesek-pesek deh, terus mau diansurin. Tuh Bapak langsung pegang hidungnya. Hingga akhir orang hidup penuh dengan ketakutan. Lihatlah ayat ini. Ya Allah akan berikan tenang, tentram, damai. Orang Islam yang beriman, beramal saleh, takutnya satu. Takut sama Allah. Takut apa? Azab. Takut mati masuk neraka. Kita takutnya itu. Subhanallah. Siapa orang Islam? Nih, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yaitu mereka yang beribadah hanya kepadaku. Lihat, ya'budunani. Ni, ada ni di sini. Beribadah kepadaku. Siapa aku ini? Allah.
La ditekankan lagi, ibadah kepadaku. Apa ibadah kepadaku itu? La yusyrikuna bi syai'a, tidak syirik sama saya sedikit pun. Nah, syai'an, sedikit pun tidak pernah berbuat syirik. Ini kesempurnaan Islam. Ibadah sama Allah. Ini namanya tauhid. Doa sama Allah, minta sama Allah, bermohon sama Allah, berlindung sama Allah, istighatsah minta perlindungan sama Allah, tawakal berserah diri sama Allah, menggantungkan hidupnya hanya sama Allah. Semuanya serahkan sama Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan, sholat saya, sembelihan saya, hidup saya, kalau saya wafat nanti, semuanya lillah. Karena Allah semua serahkan sama Allah. Dia tidak akan syirik, tidak akan mencari rasa tenang, tentram kepada selain Allah. Tidak akan minta-minta kepada selain Allah. Enggak, dia nggak akan minta-minta ke kuburan. Enggak, dia nggak akan ngalap berkah di kuburan. Enggak. Dia akan hanya minta sama Allah, nggak akan minta sama wali, nggak minta sama Rasulullah, nggak minta sama malaikat. Tidak, dia mintanya sama Allah. Ini yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tadi. Lihat, waman kafara ba'da dzalik. Nah, siapa yang setelah itu jadi kafir? Loh, kan? Berarti yang benar cuman Islam. Siapa yang kafir? Berarti siapa yang kafir? Ya, keluar dari keislaman. Syirik sama Allah. Faulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang fasik atau orang fasik, pelaku kejahatan, pelaku dosa besar. Inilah Islam. Kemudian, agama Islam itu adalah akidah dan syariah. Agama Islam itu adalah akidah dan syariat. Apa itu akidah? Sering dengar kata akidah apa itu? Akidah dalam bahasa Arab itu berasal dari kata al-aqdu. Al-aqdu. Aqdu itu apa? Ikatan. Aqada yaqid, yaitu mengikat. Aqdan, ikatan. Ngikat, diikat apa? Ya apa aja diikat. Akad. Saya ngikat ini dengan tali. Nah, gitu. Ngikat ini dengan akad, ikatan. Akad. Makanya ada akad jual beli. Nah, mengikat ikatan. Apa itu? Si A menjual barang kepada si B. Berarti apa? Perpindahan kepemilikan barang ini dari si A berubah miliknya menjadi si B dengan apa? Dengan thaman dan mutman. Dengan barang dan uang. Nah, tuker. Nah, pertukaran ini, proses pertukaran barang dengan uang ini, atau barang dengan barang, antara si pemilik pertama dengan yang kedua, penjual pembeli, proses ini semua disebut sebagai apa? Akad. Ikatan, ngikat, diikat. Laki perempuan yang bukan mahram, biar halal, biar menyatu jadi satu. Terikat dengan apa? Akad. Aqadtumuhunna bi'ahdillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kalian wahai laki-laki ngambil perempuan itu bi'ahdillah, dengan janji sama Allah. Dan kamu jadi halal sama dia. Artinya kehormatan dia jadi halal. Dengan apa? Dengan kalimat Allah. Nah, ini namanya akad. Makanya disebut akad pernikahan. Jadi nikah itu apa? Nikah itu apa?
Ayo. Allah. Hmm. Nikah itu apa? Nikah itu maknanya dua. Terus kawin puluhan tahun orang Pak. Nikah itu ada dua Pak maknanya Bu. Pertama, nikah itu akad. Akad itu apa? Pengikat, yaitu ijab qabul. Makna yang kedua, akad itu adalah jima, hubungan suami istri. Ya, itu namanya akad. Adzan, kita dengerin adzan dulu, terus kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi kata al-aqdu, akad, itu artinya ikatan, mengikat antara satu dengan yang lain. Ya, umpama kayu ini diikat dengan kayu yang ini, gitu ya. Jual beli, makanya disebut akad jual beli, mengikat proses jual beli itu dengan sebuah akad. Nikah, nikah itu makna pertamanya adalah
akad. Jadi antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan mahram. Tidak ada hubungan mahram, mereka diikat dengan sebuah akad. Namanya akad pernikahan. Biar apa? Biar keduanya terikat jadi satu. Ya, jadi satu ini, two in one. Terikat jadi satu begini. Itu namanya akad. Jadi akidah itu berasal dari kata al-aqdu, ikat. Jadi yang dimaksud dengan akidah itu apa? Keyakinan, pembenaran, keyakinan yang mengakar dan mengikat di hati seseorang. Benar ataupun salah. Gitu kan? Benar atau salah. Jadi akidah itu keyakinan, pembenaran seseorang di dalam hatinya, dan itu ngikat, nanti di dalam hatinya itu ngikat, jemaah. Berarti kalau mengikat apa? Menguasai semua jiwanya dia. Benar terlepas itu benar ataupun salah. Hanya merubah keyakinan seseorang ini gampang apa susah? Susah, karena itu sudah ngakar. Kecuali hidayah dari Allah, Allah yang buka gampang. Ya, Allah yang balik itu hatinya. Nah, itulah akidah. Makanya disebut apa? Akidah sahihah, yaitu akidah yang benar. Itu apa? Kumpulan dari permasalahan-permasalahan yang harus dia benarkan. Dia benarkan, lalu dia yakini di dalam hatinya, sehingga itu mengikat dalam jiwanya dia, dalam hati dia, dan itu sebuah kebenaran, maka akan menjadikan hati ini bersih. Lalu akan berpengaruh pada apa? Ucapan dan perilaku. Itu namanya akidah. Jadi akidah yang sahih, akidah yang benar. Berarti akidah yang benar itu isinya apa? Nah, apa aja isi permasalahan-permasalahan yang harus kita benarkan di dalam hati kita? Paham atau belum? Jadi akidah tadi apa? Ikatan, itu makna bahasa. Jadi secara istilah akidah apa? Sesuatu yang mengikat dalam hati kita. Sesuatu yang terikat jadi satu dalam hati kita. Sehingga itu akan menyatu dengan jiwa. Apa sesuatu itu? Nah, itulah yang harus kita pelajari. Agar keyakinan yang ngikat dalam hati kita ini benar. Agar benar. Apa itu keyakinan yang benar yang harus terikat dalam hati kita dengan sangat kuat? Ya rukun iman ini. Pengetahuan kita tentang Allah, tentang malaikat, tentang nabi dan rasul, tentang kitab, tentang hari akhir, tentang takdir, dipelajari dengan benar. Dari sudut pandang mana mempelajarinya? Ya Allah, wahyu. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Itu yang kita pelajari berkaitan dengan 6 ini. Ketika kita pelajari, kita kenali dengan baik, maka itu semua akan mengikat dalam hati kita dan menguasai jiwa kita, berarti dia memiliki akidah kuat yang benar. Paham? Paham belum? Itu ya. Contoh Pak. Contoh apa ya? Contoh umpama anak kecil melihat warna-warni itu bagi dia sesuatu yang apa itu? Menyenangkan. Berarti keyakinan dia nggak? Keyakinan dia itu.
Bahwa yang warna-warni itu senang dia. Kasih apa aja. Dikasih warna ini. Kalau polos-polosan, nggak menarik dia, nggak mau dia. Nah, karena itu, apa aja yang warnanya menarik, mencolok, itu memicu perhatian. Akhirnya kalau ada api, bagi dia itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Warnanya bagus. Benar nggak? Oke, cucu bapak, anak kalian mau megang api. Kalian teriak model apa saja. Lilin umpama. Kalian teriak model apa? Didengerin sama dia? Dengerin nggak? Enggak. Kenapa? Itu yang dia yakini. Ini menarik. Kok dilarang? Ya kan? Keyakinan dalam hatinya. Ngikat di situ. Tapi kalau Anda diemin, ya biarin. Tangannya kecolok, jemaah. Nangis. Panas. Habis itu ente kasih, nih, ayah kasih coklat, colokin lagi situ. Mau nggak dia? Enggak. Karena keyakinannya dia berubah. Oh, kalau begini jadi begini. Kalau begini jadi. Jadi timbul apa? Sikap akhirnya. Sikapnya apa? Jadi berani berbuat. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nyolok tangannya ke colokan listrik. Jangan kesetrum. Nggak apa-apa. Saya kemarin nyolokin nggak apa-apa. Jadi kuat dia keyakinan di situ. Mati kamu kalau kecolok. Kagak nggak mati ya. Ngomong-ngomong apa kamu? Susah jemaah ngomong. Jadi deh colok deh. Giliran yang dicolok pensil yang besi. Kemarin pensil kayu. Ya kan nyetrum pensil kayu. Iya kan ya? Kali ini ganti pensilnya yang besi. Colokin. Nangis dia. Setrum kan? Iya, tapi kan nggak mati. Anak punya teman anaknya gitu ya. Jadi keyakinan dia kan muncul dalam hatinya, timbul apa? Sikap, berani. Sikap. Nah, itulah jamaah keyakinan. Jadi sesuatu yang menguasai dirinya sehingga mengikat jiwa. Apa sesuatu itu? Nah, itulah yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, Islam itu apa? Islam itu sikap, perilaku, perbuatan. Wahai Muhammad, apa itu iman? Iman itu apa? Nah, sesuatu yang harus kita yakini sehingga itu akan menjadi sebuah ikatan yang kuat. Apa itu iman? Apa aja perkara-perkara yang harus kita yakini sehingga itu menjadi sebuah ikatan yang sangat kuat dalam jiwa kita. Dikasih tahu, kamu beriman sama Allah, malaikat, rukun iman. Inilah namanya akidah yang sahih, yang benar. Lah biar akidah keyakinan kita nggak salah, maka belajarnya dari mana? Dari mana? Semedi di Gunung Putri. Di tempat Mbah Fulan 40 hari 40 malam nanti punya kekuatan campur setan jemaah. Tapi kalau kita buka Quran, belajar tafsir, belajar hadis seperti yang para ulama salaf dulu ngajarin ke kita, lahirlah keyakinan yang kuat, yang benar. Ya sono keyakinan, tapi keyakinan sama setan. Kalau ini keyakinan yang benar. Belajar Islam di mana? Sama orang Yahudi, sama orang Nasrani. Yang dikasih tahu keyakinan apa? Kenal keyakinan kafir. Masa belajar Islam di Amerika, Kanada, Belanda, Australia? Ini gimana? Belajar Islam di tempatnya orang Islam. Masa belajar Islam di negeri innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum, manusia paling jelek, makhluk paling jelek. Anda belajar sama mereka. Kok bisa? Ya kan? Lahirlah keyakinan juga. Akhirnya keyakinan yang apa?
salah, namanya akidah fasidah, akidahnya rusak. Tapi kalau kita kembali kepada Quran, hadis, contoh para ulama dulu, sahabat, tabi'in, keyakinan kita jadi benar. Jadi Islam ini isinya apa? Ini akidah ini, keyakinan ini, rukun iman ini. Yang kedua, Islam ini isinya apa? Syariah. Syariah itu apa? Asy-syar'u. Syar'u itu artinya apa? Tuntunan, hukum, aturan. Jadi syariah itu apa? Kumpulan dari apa? Aturan-aturan. Kalau orang kerja masuk kantor ada apa? Ada aturannya. Kalau yayasan ada ADART-nya. Ada organisasi ada ADART-nya. Perusahaan ada peraturan perusahaan. Ada SOP-nya. Ada syariahnya kita ini, ada tuntunan, ada syariahnya. Kalau perusahaan yang bikin syariatnya siapa? Ya yang punya jamaah. Masa yang bikin ente? Tidak, yang punya lah yang bikin. Kan gitu kan? Lah kalau Islam yang bikin syariat siapa? Allah sama Rasulnya. Masa semua orang bikin syariat sendiri-sendiri? Am syara'u minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka akan membuat syariat-syariat, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, hukum-hukum yang tidak Allah buat? Lo siapa? Ya. Jadi Islam ini apa? Akidah. Perkara-perkara yang harus kita yakini dan itu menguasai jiwa kita dan berpengaruh baik buat kita. Dan isinya apa? Aturan-aturan buat hidup. Baik itu isinya ibadah maupun isinya apa? Akhlak. Paham? Jadi Islam ini isinya keyakinan dalam hati yang harus kita yakini, perkara-perkara yang harus kita yakini dalam hati kita. Apa itu isinya? Tentang apa? Siapa Allah itu? Siapa malaikat itu? Siapa para nabi dan rasul? Kemudian kitab, hari akhir, takdir Allah, apa makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah SAW. Apa maknanya? Ini perkara-perkara yang harus kita tanam di hati kita, keyakinan yang kuat agar kita menjadi Islam yang benar. Lalu setelah itu apa? Muncul aturan-aturan yang ngatur. Nah, inilah namanya hukum. Ada halal, ada haram, ada sunnah, ada makruh. Ada perkara yang mubah-mubah saja. Kapan ini dikatakan wajib, kapan ini dikatakan sunnah, kapan ini dikatakan haram, kapan dikatakan makruh, kapan ini bebas, boleh bebas. Kapan? Sesuai aturan Anda, sesuai selera Anda. Kapan Anda wajib masuk kantor, kapan Anda pulang, kapan Anda boleh lembur, kapan Anda dilarang begini, dilarang ini dalam kantor. Siapa yang nentuin? Semua karyawan boleh menentukan? Boleh nggak komponen-komponen dari karyawan di perusahaan yang disebut dengan organisasi karyawan itu, boleh nggak bikin aturan sendiri untuk perusahaan dia? Nggak ada ceritanya begini. Kalau ada karyawan bikin aturan sendiri, boleh. Bulan depan dia nggak bisa jadi karyawan di sini. Alias dipecat. Loh, kenapa kok di dalam Islam muncul sekarang masyarakat-masyarakat bikin keyakinan sendiri, bikin aturan sendiri, lalu dia mengatakan, oh ini kan bid'ah hasanah. Siapa lo? Coba pikirin siapa. Ada nggak karyawan di perusahaan bikin aturan sendiri, habis itu dia bilang sama HRD, Pak ini kan baik Pak buat perusahaan. Sadar siapa lo? Digituin nanti sama HRD-nya. Paham? Ini intinya Islam, jamaah. Ya. Orang Padang, Pak Julius, mau bikin restoran. Ya. Katanya ada orang Jawa pinter masak. Diangkatlah orang Jawa jadi tukang masak restoran Padang.
disuruh bikin sayur, menunya sayur. Bikin, ini restoran Padang lo ya? Iya. Besoknya datang, mana sayurnya? Ini lo kok sayur bening? Menurut hemat saya, ini sayur yang seger, Pak. Kira-kira pemilik restoran Padangnya bilang apa? Wah, pegawai pinter. Kamu baik, bener, bid'ah hasanah, baik, Pak. Begitu? Kira-kira diapain tuh tukang masak? Ditarik, diusir, dilempar sama tukang masak. Ya, terus bisa ini masyarakat. Ya kan, jadi hati-hatilah jamaah. Mulai terbuka ya tentang Islam. Inilah Islam hak. Ini Islam hak yang dibawa oleh Rasulullah. Isinya apa? Kumpulan dari sebuah keyakinan yang harus ada dalam hati kita. Dan isinya kumpulan dari aturan-aturan hidup. Untuk apa? Agar memberikan kita hidayah, jalan mudah menuju surga. Tuh sana. Inilah yang paling benar. Selain dari ini semua, berarti apa? Kebatilan, kesesatan. Yakin, harus kita yakini dalam hati akidah kita. Inilah akidah, namanya keyakinan. Apa itu? Terpatri dalam hati jiwa kita bahwa yang benar cuman Islam. Islam yang mana? Terpatri dalam hati kita. Dibawa oleh Rasulullah SAW. Tuntunan Rasulullah. Ini yang paling benar. Yakin kita dalam hati. Apa dalamnya? Dalamnya kumpulan dari akidah-akidah, keimanan-keimanan, dan aturan-aturan hidup. Apa tujuannya? Biar gampang nanti masuk surga. Apa kenapa? Ya yakin karena habis mati ada hidup lagi. Kan gitu kan? Habis mati ada alam kubur. Habis itu ada dibangkitkan dari kubur. Habis itu ini, habis itu ada surga dan neraka. Biar saya masuk surga. Inilah keyakinan. Ini Islam yang hak. Selain dari ini, batil. Walaupun dia nggak suka. Allah, pengajian apa itu? Dia biarin deh. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik nggak suka, biarin saja. Karena apa? Karena Islam ini pohon cemara yang tinggi, mereka orang kafir, orang musyrik pohon tuki. Biarin aja. Yang jaya, ya ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jangan nanya hubungan diplomat lagi loh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dan syariat di dalam surat Al-Fatihah ayat 6, 7, 8, 7 menjalan yang lurus, yang engkau beri nikmat dan yang dimukai dan yang sesat. Saya ingin menanyakan masuk Islam apakah masih ada kemungkinan untuk sesat? Apabila kita tidak mendapat bimbingan dan taufik. Terima kasih. Ya, inti pertanyaannya sebetulnya, mungkinkah orang setelah masuk Islam itu murtad? Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Nah, itu pertanyaan penting. Kenapa? Contoh, ilustrasi aja. Mungkinkah orang yang habis mandi, bersih, sabunnya mahal, minyak wangi mahal, habis itu dia kecemplung got lagi, bisa? Kenapa kok kecemplung got? Nah, pertanyaannya kan itu kan. Kenapa kok dia bisa kecemplung got? Kenapa? Satu, dia lewat jalanan yang banyak gotnya. Kan gitu kan? Dua, dia tidak berhati-hati. Kalau bahasa kerennya, selengean.
Kan gitu kan, dia nggak hati-hati, dia nggak peduli, dia cuek hidupnya, masa bodoh dia. Akhirnya dia kecemplung got. Itu sama. Jadi kita ini Islam, kita punya kewajiban untuk apa? Jaga Islam kita, jaga. Ya. Jangan sampai berada dekat-dekat dengan tempat got. Dengan kufur, syirik, bid'ah, jangan. Ini bahaya, kita jaga. Jagain Islam kita. Loh bagaimana jaga Islam? Kalau jaga duit sih enak. Ya kan? Jaga barang ya dipegang. Tapi kalau jaga Islam diapain? Jaga Islam itu apa? Dengan belajar dan amal. Terus belajar. Majelis taklim, baca buku. Terus belajar kita. Belajarnya sama siapa? Sama orang yang nggak bisa membedakan antara jalanan sama got. Hah? Enggak. Belajar sama orang yang paham. Oh ini got, ini jalanan, hati-hati. Belajar yang benar. Kalau kita belajar, kita amalkan terus. Nah, ini kita jaga Islam. Ya. Yang kedua, pertemanan. Nah, ini juga pengaruh ini. Temannya siapa? Nah, itulah dia. Ya, temannya siapa? Ya itu dia. Sudah. Jadi kalau pengen tahu, Ustadz, putri saya dilamar sama si fulan. Siapa dia? Bagaimana saya pengen tahu dia ini baik apa enggak? Lihat aja tongkrongannya di mana dia. Deh. Tongkrongannya di mana? Siapa temannya dia? Suka bergaul sama siapa dia? Itulah gambaran tentang dirinya. Orangnya baik Pak, taat, begini Pak, begini. Tapi kalau malam di pengkolan main gitar, terus dia bilang orang baik. Nah, kabur muka lo ya, mata lo ya. Swilep, nggak tahu bahasa apa itu swilep. Jadi jaga teman, ya. Terus yang ketiga apa? Doa. Belajar, jaga teman, berdoa. Ya tentu amal soleh, jadi 4 ya. Jadi itulah. Ya muthabbital qulub, tsabbit qalbi ala. Khususnya kalau belajar, jangan asal ngambil guru. Kalau kita asal nyomot guru, yang penting ustadz, yang penting ustadzah, yang penting Pak Haji, Bu Hajah, katanya si fulan, nah, repot. Sudahlah, nggak bisa kita begitu. Ya, akhirnya tukang masak suruh ngomentari mesin mobil. Nggak bisa. Ya kan? Ya, kursin suruh ngurusin bangunan. Ini digambar mie ayam. Promosi ini. Ini gimana ya? Begitulah ya, jangan asal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Udah pintar-pintar, Masya Allah, Alhamdulillah. Apal, berarti kalau dibikin soal ujian 100 nilai. Ya, kita tunggu sebentar, barangkali masih mikir. Oh, sebentar, saya ngelihat di YouTube suka ada yang nanya. Oh, kan ada yang nanya kan. Ada pertanyaan di sini dari nggak pakai nama ya, mending pakai nama yang asli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, tempat saya mana tadi?
Tempat saya sempat dinyatakan zona merah di awal-awal pandemi, tapi alhamdulillah masjid tidak sampai ditutup. Semua warga sepakat untuk tetap sholat berjamaah seperti biasa, tapi setiap sholat berjamaah imam selalu membacakan doa kunut nazilah. Sekarang sudah masuk zona hijau, tapi imam masih tetap baca kunut nazilah. Ini ayat-ayat wahai lagi ini. Khawatir saya kepada anak-anak yang sedang belajar sholat berjamaah di masjid nantinya akan membentuk pemikiran bahwa kunut ini wajib. Kunut nazilah ini apa sih? Nazil ini musibah yang berkaitan dengan umat Islam. Bukan berkaitan dengan ketentuan dan takdir Allah. Memang kalau semua ini disebut kata musibah, ya musibah semua jemaah. Saya ambil contoh. Kampung ini adalah kampung miskin. Contoh ya. Kampung ini kampung miskin. Musibah nggak? Musibah. Tapi musibahnya dari siapa? Ketentuan dari Allah memang. Sudah semua ketentuan Allah, ini kampung miskin. Kampung sebelah, mending. Tiba-tiba diserang preman. Banyak anak-anak muda di situ, perempuan-perempuan diperkosa. Umpamanya diperkosa, dibunuh, apa. Ini namanya nazilah. Ini namanya nazilah. Oh, di sana ada umat Islam dibantai oleh orang kafir, umpamanya. Ini namanya nazilah ini. Loh, kalau yang sebelah sini, oh kampung ini kemiskinan, wabah, terus banyak penyakit. Ya bukan ini. Yang ini kampung yang kedua ini yang kunut nazilah. Paham jemaah? Jadi apa yang menimpa pandemi ini nggak pantas untuk dikenain kunut nazilah. Bukan ini yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kan terjadi ketika Rasulullah SAW mengirim para penghafal Quran. Rasulullah SAW mengirim para penghafal Quran, kemudian setelah itu para penghafal Quran dibantai oleh mereka. Rasulullah kunut nazilah. Karena ini musibah pembantaian terhadap umat Islam. Gitu. Kalau semua yang disebut musibah harus kunut nazilah, ya setiap hari Rasulullah akan kunut nazilah terus. Kenapa? Kemiskinan ada, terus terjadi pertempuran di mana-mana untuk dakwah, dan banyak dari pertempuran itu sahabat yang wafat dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, apalagi sepeninggal Rasulullah. Terkadang pasukan umat Islam saat itu kalah, luar biasa, mengalami kekalahan, ada. Tapi kenapa kok nggak ada kunut nazilah? Jadi ini salah paham jemaah. Bukan ini namanya kunut nazilah. Itu terjadi ketika sesuatu yang buruk menimpa tubuh umat Islam. Bukan penyakit, bukan kemiskinan. Bukan. Umat Islam di negeri mana dibantai. Rohingya. Terjadi pembantaian umat Islam di Rohingya. Lah kita boleh kunut nazilah. Tapi kalau pandemi apanya dinazilain? Ini tidak belajar fikih namanya. Ya. Tidak mempelajari secara keseluruhan. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ummu Nakewa. Namanya begitu, Ummu Nakewa. Apakah jika ada suami tidak maksimal dalam amar ma'ruf nahi mungkar kepada kerabat dekat, apakah azab yang akan terkena bagi istri dan anak-anaknya dari suami fulanah itu? Ya, disebut maksimal itu apa? Seseorang melihat kemungkaran, kemudian dia nasihati, diingatkan, ya udah cukup. Ya. Wa ma'alar rasuli illal balagh. Ya. Ada kemungkaran, maksiat, kita ingetin. Ya udah cukup. Terus mau kita apain lagi? Kita kurek-kurek tuh orang. Enggak boleh lu. Jangan. Kita nasihati dengan baik, kita ingatkan dengan baik, kita doain. Semoga Allah dapat hidayah.
Kecuali kita tutup mata, tutup telinga, nggak mau tahu, diem. Nah, kan kalau seorang sudah mengingatkan, sudah menegur, didoain, dia sudah melakukan kewajiban. Kalau ada kekurangan, kelemahan, nah itulah manusia. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelemahannya. Ya, ini pertanyaan yang lewat online. Ya. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya minggu depan. Di kajian Senin, Rabu pagi. Kita bicara tentang benda-benda najis dan cara bersihinnya. Termasuk apa hukum menggunakan alkohol sebagai minyak wangi. Masuk itu. Apa hukumnya tai kotok katanya orang. Apa tai kotok? Kotorannya ayam. Kalau kotoran ayam, kotoran burung, itu kena tangan, kena badan, gimana? Air liur. Nah, ini nanti kita akan bahas di sana. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.